Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Said TV. Nah, teman-teman, saya punya cerita ataupun punya beberapa tips untuk teman-teman yang sedang mengelola sebuah hunian ataupun rumah yang ingin terlihat nyaman dan disukai oleh seluruh keluarga. Nah, sebenarnya ukuran luas ataupun besar, kecil sebuah rumah sebenarnya tidak melulu menjanjikan ataupun tidak menjadi patokan sebuah rumah itu disebut nyaman. Lalu, bagaimanakah sebuah rumah yang dikatakan nyaman untuk ditinggali? Nah, di sini ada beberapa tips yang mudah-mudahan bisa menginspirasi saya sendiri dan teman-teman pada umumnya. Nah, yang pertama adalah sisakan sedikit untuk lesehan. Nah, kenapa lesehan ini menjadi prioritas dalam sebuah rumah dikatakan nyaman? Kenapa? Karena tempat lesehan ini adalah bisa membuat penghuni rumah merasa tidak diatur oleh tempatnya sendiri. Misalkan kursi kecil, otomatis kita menyesuaikan untuk duduk di sana. Misalkan tempat duduknya terbuat dari bahan yang mahal. Ketika kalian duduk di sofa yang mahal, kalian harus punya tata tertib supaya sofa tersebut tidak kotor dan tidak rusak. Nah, kalau lesehan adalah konsep yang sederhana namun bisa menggabungkan, bisa mempererat sebuah anggota keluarga yang ada di tempat tersebut. Nah, berbeda lesehan dengan tempat ataupun kursi-kursi yang lainnya. Jadi lesehan ini dianggap nomor satu untuk membuat rumah kita itu nyaman. Nah, lesehan ini bisa ditempatkan di posisi mana saja. Misalkan di ruang belakang. Yang penting dalam sebuah rumah ada tempat lesehan untuk semua keluarga berkumpul. Bisa untuk makan, bercengkrama, ataupun ruang televisi. Yang kedua adalah ganti cat ruang keluarga. Nah, ini harus dialokasikan ataupun disisakan dari penghasilan kita untuk mengganti cat ruang keluarga. Karena ini bisa mempengaruhi mood ataupun kenyamanan ketika kalian berkumpul. Misalkan ke dalam keluarga Anda, dalam keluarga kita itu kebanyakan anak kita perempuan. Otomatis catnya juga bisa menyesuaikan, apalagi diberi motif. Sekarang banyak wallpaper yang bisa ditempel dan lebih menarik dan membuat keluarga kita nyaman ketika berada di ruangan tersebut. Itu mungkin menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan yang ketiga adalah hias dengan karya seni. Nah, masih ada hubungan tadi ketika cat. Nah, catnya mau polos ataupun dihiasi. Dihiasi ini bagaimana motif keluarga kita. Kalau keluarga kita hanya misalkan kebanyakan perempuan, berarti motifnya harusnya dalam ruangan tersebut yang kebanyakan kita ditinggal ataupun tempat berkumpul keluarga di ruangan tertentu, otomatis disesuaikan dengan jumlah mayoritas jenis kelamin yang ada ataupun di ruangan tersebut. Misalkan banyaknya ke perempuan, otomatis hias dengan karya seni yang kebanyakan dominan anggota keluarga kita menyukainya di ruangan tersebut. Itu bisa menjadi patokan untuk menghias dengan karya seni, misalnya kaligrafi ataupun kepala keluarga ataupun kebanyakan keluarganya menyukai karya seni patung ataupun gambar, itu bisa dihiasi di ruangan tersebut. Namun nanti sesuai selera musyawarah dengan anggota semua keluarga kita ya. Bisa. Terus poles sedikit dapur. Nah, dapur ini sebenarnya walaupun ruangan tertentu tidak semua kepala keluarga bisa masuk ke sana membantu istrinya ataupun ibu kita. Nah, tapi dapur ini sebenarnya bisa menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul. Misalkan dapurnya luas dan jangan diisi oleh perabotan-perabotan yang menyita ruangan dapur. Misalkan kulkas yang terlalu besar ataupun perabotan-perabotan lain yang mengurangi luas dapur tersebut. Itu akan mengurangi kenyamanan ketika kalian di dapur.
Jadi otomatis ya jangan terlalu besar. Kalaupun kulkasnya tidak terlalu besar, ataupun kitchen setnya juga didesain tidak terlalu besar, yang penting keluarga kita ketika masak bisa berkumpul dan membuat nyaman, dan kita ketika mau ke dapur tersebut menjadi momen-momen yang sangat menyenangkan ketika berada di dapur. Jadi kalau dapurnya sempit bukan masalah ruangannya ataupun yang lainnya, tapi karena perabotan terlalu banyak di dapur. Jadi disederhanakan dapurnya. Terus yang selanjutnya adalah ya ketika kalian mau mengisi ruangan-ruangan tertentu, dan ruangan tertentu mau dijadikan tempat berkumpulnya kita keluarga, otomatis ruangan tersebut harus nyaman dari segi estetis ataupun dari furniturnya juga dan lain-lainnya, itu harus dipertimbangkan ataupun dimusyawarahkan. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman untuk tips untuk kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan kalaupun bermanfaat silahkan di-share, bagikan, dan tolong di komentar, teman-teman komentari apa saja yang kira-kira membuat ruangan tempat berkumpul keluarga kita itu merasa nyaman. Nah, di video kali ini saya rasa sudah cukup, dan kita berjumpa kembali di video-video selanjutnya yang membahas hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini kita membahas barusan yaitu tentang tips bagaimana sebuah ruangan bisa dikatakan nyaman untuk berkumpulnya semua anggota keluarga. Nanti bisa ditekankan lagi dan bisa dimusyawarahkan kembali apa-apa saja yang menjadi kebanyakan keinginan dari keluarga kita. Jadi tidak egois, harus warna ini sesuai satu pihak dan dua pihak. Jadi ini harus dimusyawarahkan dulu, dan mudah-mudahan keluarga kita diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang semakin berlimpah. Nah, sekian dulu sahabat saya TV, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar, dan semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.